Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang pecahan pada tema kedua, subtema keempat, kelas 3. Disimak ya. Kelinci Dayu. Kelinci peliharaan Dayu sangat suka makan wortel. Setiap kali makan, induk kelinci bisa menghabiskan setengah bagian wortel. Selain wortel, Dayu juga suka memberi makanan biskuit khusus untuk kelinci. Induk kelinci biasa menghabiskan setengah bagian dari biskuit tersebut. Setengah dalam matematika dapat ditulis 1/2. Dalam penulisan tersebut dinamakan bilangan pecahan. Perhatikan penjelasan berikut ini. 1 biskuit dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1/1. 1 biskuit dipotong menjadi 2 bagian sama besar dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1/2. Perhatikan penjelasan berikut ini. 1 biskuit dipotong menjadi 3 bagian sama besar dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1/3. Dibaca 1/3. 1 biskuit dipotong menjadi 4 bagian sama besar dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1/4. Dibaca 1/4. Nah, coba kalian perhatikan gambar biskuit yang ada di sebelah tulisan ini. Sebelum biskuit ini kita potong menjadi 3 bagian yang sama besar, pecahannya itu kita tulis 1/1 lambang pecahan biasanya. Nah, tetapi di sini 1 biskuit ini akan dipotong menjadi 3 bagian. Akan menjadi seperti ini. Coba kalian perhatikan, dari 1 potongan kue ini dipotong menjadi 3 bagian yang sama besar. Jadi ukurannya sama. Potongan yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Setiap potongan ke-1, potongan kedua, potongan ketiga, besar lambang pecahan biasanya adalah 1/3. Kenapa besarnya 1/3? Karena kue yang awalnya terdapat 1 buah dibagi menjadi 3 bagian. Jadi 1 dibagi menjadi berapa bagian? Dibagi menjadi 3, berarti 1/3. Seperti itu. Nah, perhatikan contoh yang kedua. Awalnya dia ada 1 biskuit, tetapi akan dipotong menjadi 4. Tadi 3 ya, sekarang akan dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Kita potong menjadi 4 ya kuenya. Kalau kita potong, gambarnya akan seperti ini. Nah, masing-masing potongannya, potongan ke-1, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat, memiliki nilai lambang pecahan biasanya itu adalah 1/4. Kenapa 1/4? 1 ini berasal dari kue yang sebelum dipotong. Nah, per berapa? Ada berapa potongan? Ada 4 potongan, berarti 1/4. Jika kuenya akan dipotong menjadi 5 bagian, berarti nanti setiap potongnya jadinya 1/5. Jadi selanjutnya, pembilang dan penyebut. Nah, di sini Ibu Guru mempunyai pecahan 1/2 atau yang disebut juga dibacanya setengah. Bisa setengah, bisa juga 1/2. Angka 1 di lambang pecahan 1/2 ini disebut dengan pembilang. Ingat ya, angka 1 yang berada posisinya di atas disebut dengan pembilang. Lalu angka 2 posisinya ada di bawah disebut dengan penyebut. Jadi jangan sampai kalian tertukar. Angka 2 ini disebut pembilang, angka 1 disebut penyebut. Tapi yang benar adalah angka 1 disebut dengan pembilang dan angka 2 disebut dengan penyebut. Contoh soal yang pertama, tuliskan pecahan biasa pada gambar berikut. Nah, tadi Bu Guru sudah menjelaskan sebelumnya, ada 1 buah kue.
Masing-masing satu bagian bernilai 1/4. Ini 1/4, ini 1/4, ini 1/4, ini juga 1/4. Dari titik-titik bagian yang sama. Dari berapa bagian? Ada berapa nih 1/4-nya? Ada 1, 2, 3, 4. Berarti 1/4 yaitu satu bagian dari 4 bagian yang sama. Karena masing-masing bagiannya itu 1/4. Ada sebanyak 4 buah. Selanjutnya, contoh soal nomor 2, yang A bagian yang berwarna biru. Nah, kalian di sini ditugaskan untuk menentukan pecahan biasa pada gambar yang berwarna biru. Pertama, kalian hitung dulu seluruh kotak yang ada pada gambar ini. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Angka 6 ditulis di bagian penyebut. Nah, lalu karena yang ditanya berwarna biru, kita hitung ada berapa warna birunya. Ada 1, 2, 3, 4. Kita tulis di bagian pembilang. Jadi, bagian yang berwarna biru jika kita tuliskan dalam pecahan biasa yaitu 4/6. Selanjutnya, bagian yang berwarna putih. Nah, karena yang ditanya berwarna putih, kita harus hitung dulu kotak yang ada pada gambar ada sebanyak berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama ya, ada 6. Maka angka 6 ini kita tulis di bagian penyebut. Lalu yang selanjutnya, karena yang ditanya warna putih, kita hitung banyaknya warna putih pada kotak. 1, 2. Berarti hanya 2 ya. Kita tulis di pembilang. Jadi jawabannya, bagian yang berwarna putih, pecahan biasanya ditulis 2/6. Soal selanjutnya, tuliskan bagian pizza yang masih tersisa dalam bentuk pecahan biasa pada gambar berikut ini. Nah, jadi kalian harus menentukan pecahannya berapa per berapa dari ketiga gambar pizza ini. Nah, pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah menghitung seluruh pizza sebelum dimakan. Karena ini kan udah dimakan ya, ada 1, 2, 3, 4, ada 4 pizza yang sudah dimakan. Kita hitung seluruhnya dulu ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kita tulis angka 8 ini di penyebut. Lalu, pizza yang masih tersisa ada berapa? Karena yang ditanya pizza yang masih tersisa, kita hitung 1, 2, 3, 4. Ada 4. Berarti jawabannya adalah pecahan bisa ditulis dengan 4/8 pada gambar yang pertama. Lanjut kita ke soal yang gambar pizza yang kedua. Dalam menentukan ini sama seperti gambar yang pertama, kita hitung dulu berapa banyak pizza sebelum dimakan. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 pizza dari keseluruhan gambar tersebut. Nah, kita hitung. Karena yang ditanya pizza yang masih tersisa, kita hitung sisanya. Ada berapa pizza? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 pizza yang tersisa, atau lambang bilangan pecahannya bisa ditulis dengan 5/8. Selanjutnya, ini juga ada 8 pizza, sama ya seperti gambar yang ini, berarti kita tulis 8 per, kita tinggal hitung berapa sisa pizza yang masih tersisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti ada 6. Bagian pizza yang masih tersisa berarti ada 6/8 bagian. Seperti itu. Jelas ya? Jadi, pertama-tama kalian hitung dulu nih pizza keseluruhan sebelum dimakan. Nah, setelah itu kalian tulis di bagian penyebutnya. Lalu, kalian yang ditanya apa? Misalkan pizza yang masih tersisa, berarti kalian hitung pizza yang tersisanya ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4. Maka ditulis di bagian pembilang.
Pasangkan gambar dengan pecahan biasa yang sesuai dengan cara menarik garis. Nah, di sini Ibu Guru punya gambar kotak. Nah, kalian ditugaskan untuk mencari pecahan biasanya yang sesuai sama gambar tersebut. Kita lihat kotak yang pertama ya, kita hitung kotaknya ada berjumlah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nanti penyebutnya pasti 6. Selanjutnya berwarna hijau yang terisi kotaknya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Berarti jawabannya adalah 4/6. Kita tarik garis ke sini. Selanjutnya, coba kita lihat gambar yang kedua. Yang ini ada kotaknya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Berarti penyebutnya ada 5. Nah, kotak yang terisi berwarna kuning ada sebanyak 1, 2, 3. 3 ya. Maaf, yang ini berarti angkanya 3 ya. Berarti salah Bu Guru. Nah, seperti itu. Namanya 3/5. Jadi, jika kita tarik garis, pasangannya adalah sebagai berikut. 4/6 kita tarik garis pada gambar yang berwarna hijau. Lalu yang berwarna kuning kita tarik garis ke bagian 3/5 pecahannya. Berikut ini adalah tugas home learning yang harus kalian kerjakan dari nomor 1 sampai dengan nomor 6. Lalu pasangkan gambar dengan pecahan biasa yang sesuai dengan cara menarik garis, seperti yang tadi Ibu Guru sudah contohkan di penjelasan sebelumnya. Cukup sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan kalian juga mengerti. Kurang lebihnya Ibu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.